Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Di siniar ini kami adalah teman kerja yang sama-sama sedang merantau dan kami mau ngumpul ngobrol bareng tentang bagaimana sih transisi kehidupan menjadi dewasa seorang perempuan. Iya. Karena seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu tentunya selalu diiringi rasa canggung dan juga kesepian. Betul, apalagi karena banyak tantangan hidup yang datang bersamaan. Tantangan cari jodoh, tantangan cari kerjaan, dan semuanya sering datang bersamaan gitu. Tapi kamu nggak sendirian, dan ayolah bergabung sama kita dalam obrolan jujur-jujuran hari ini. Oke, karena kita lanjut dalam topik tahta versus vokasi, episode ini kita akan ngomongin tentang mengusahakan kesejahteraan sebagai pendatang atau jadi perantau, jangan cuma numpang hidup. Nah, gitu loh. Karena kita berdua perantau juga nih, gitu. Dan teman-teman juga pasti banyak dari kalian yang pindah kerja, gitu kan? Yang bukan pindah kerja, pindah kota untuk bekerjaan atau untuk sekolah. Dan itu sebagai perantau gitu, kita apa sih yang harus kita ingat dalam hidup di tengah orang-orang yang asing itu gitulah. Terutama karena kan kita kan ini spesifiknya tentang pekerjaan ya, topik episode season ini. Jadi biasanya kalau soal pekerjaan, merantaunya itu pasti ke kota yang lebih besar. Betul. Ya, ibu kota atau kota madya. Misalkan awalnya dia tinggalnya katakanlah cuma di desa atau di kecamatan, terus harus migrasi, transmigrasi. Kalau domestik ya, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita misalnya ada yang harus sampai ke luar negeri buat kerja. Betul. Jadi kan biasanya kalau kota besar itu kan sudah identik padat lah, penduduknya penuh, macet, itulah macet, apa-apa mahal, karena orangnya banyak kok jadinya kadang rasa sesak kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba kita datang nih karena kita harus bekerja jadi perantau di situ. Yes. Pertanyaannya tadi tuh, jadi kita datang ini sebenarnya memang buat hidup dalam konteks kita bekerja, atau kita cuma numpang hidup. Tuh, itulah yang perlu diingat. Ya seperti tadi Mbak Gita kan udah bilang, itu kan berpindah dari tempat yang kita tumbuh besar, tempat yang kita udah familiar, udah nyaman, tiba-tiba pindah ke tempat yang baru. Supaya itu perpindahan itu jadi worth it gitu loh. Supaya nggak cuma numpang hidup. Kalau numpang hidup ya mendingan tinggal di rumah sendiri nggak sih, ya rumah orang tua, daripada bayar kos atau kita malah jadi kayak parasit numpang ke temen. Karena kan kadang-kadang ada yang ngikut temen lah, misalkan kayak temennya ini udah kerja duluan nih di kota terus ya mungkin ke dia pengen lah ikutlah buat memperbaiki ekonomi, pengennya gitu. Cuma masalahnya belum punya something, maksudnya dia belum punya pekerjaan sebenarnya. Dia kayak cuma baru mencari ketika udah pindah. Itu juga resikonya jadi numpang itu. Jadi kasihan temennya, misalkan kalau di awal mungkin maksudnya baik ngasih tumpangan sampai dia cari kerja, cuma kok malah jadi kayak lama ya, kok nggak cari kerja yang bener ya, kayak gitu. Ya itu jadi parasit ke temannya, atau jangan-jangan jadi minta-minta uang justru dari keluarga yang di kampung, keluarga yang di desa. Ya, parahnya lagi ya, maksudnya kita tadi harusnya mencari hidup, tapi kok kita malah bikin kesejahteraan kota tujuan jadi malah anjlok karena tadi ya konsekuensi dari menumpang itu.
Gitu dah. Nah, segmen 1 ini adalah kita mau bahas nih realitas sosial jadi perantau. Nah, di sini kita akuin ya, karena tadi Mbak juga udah bilang pasti pindah itu ke kota yang lebih besar, yang lebih banyak kesempatan. Nah, jadi datangnya itu ke kota-kota yang kayak ya Jakarta atau Bandung atau ke Jogja, Solo juga itu kan. Iya. Mbak pindahnya ke Solo. Iya. Terus kota-kota yang besar ini ya memang kelihatannya kayak wah banyak banget kesempatan di situ gitu. Udah langsung aja kita ke sana gitu. Tapi kalau rencananya itu belum matang, mau ngapain sih gitu, udah tahu nggak gitu caranya untuk dapat kerja itu gimana gitu. Nah itu kalau banyak soalnya orang-orang yang pikirannya gitu, udah ke Jakarta aja, datang aja dulu. Iya, udah ke Jogja aja dulu biar ada ini modal nekat. Iya, modal nekat dulu gitu. Tapi itu belum ada rencana matang. Iya, hasilnya jadi numpang atau jadi gelandang. Nah, bisa jadi numpang tadi kalau kondisinya dia udah punya temen misalkan yang kerja duluan di kota atau saudara gitu. Keluarga jauh atau apa, dia bisa numpang. Yang awalnya tentunya pasti mereka terbuka aja lah, ya udah nggak apa-apa di sini dulu, biasalah ya. Tapi kan juga bukan maksudnya kita juga seenak jidatnya tinggal di situ lama dong. Ya kita juga harus ada effort juga untuk bisa mencari pekerjaan yang bener, yang mateng, terus kita bisa sewa tempat tinggal sendiri gitu loh. Jadi kalau nggak ada rencana mateng dari awal, jadinya numpang seterusnya. Atau kalau sama sekali nggak punya saudara teman, jadi gelandang sih, tidur di tepi jalan, di bawah jembatan misalkan, atau kadang di tempat-tempat kayak stasiun, terminal, gitu kan banyak tuh yang numpang tidur gitu. Nah gitu, itulah yang bahayanya, bukan cuma ke lingkungan sekitar, ke diri kamu sendiri juga kan. Itu kan bahaya ya kalau kita nggak punya security, istilahnya, keamanan, rencana matang itu. Nah jadi kalau ini nih statistiknya nih, menurut BPS di tahun 2024 55% dari urbanisasi tahunan ke kota besar di Indonesia, yang tadi kota-kota itu tadi yang kita sebut, tidak memiliki pekerjaan tetap dalam 6 bulan pertama setelah pindah. Tuh. Statistik jadi, ya, secara statistiknya. Secara statistik, jadi 55%, jadi lebih dari setengah orang-orang yang pindah dari desa ke kota besar itu rata-rata 6 bulan pertama, setengah tahun itu nganggur dan nggak jelas, dan mungkin ya jadi kayak kerja serabutan gitu. Jadi kita kalau datang ke kota besar itu tanpa skill, tanpa tanpa rencana yang matang, tujuan yang jelas. Maksudnya modal nekat tadi, karena beda ya situasinya kalau kita sudah dapat panggilan kerja. Itu kan kita sudah ada tujuannya. Betul. Kita udah tahu mau kerja di mana. Kita start dari situ. Cuma kalau yang ini ya karena ikut aja, karena mungkin mencari peruntungan bahasanya, tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita bisa beruntung waktu itu gitu loh. Nah, terus ini akhirnya juga ternyata secara statistik ketika kota itu sudah penuh dengan penduduk, karena tadi adanya migrasi lalu jadi padat, itu tuh ternyata juga bisa menyebabkan adanya kawasan kumuh di pinggiran kota itu jadi naik persentasenya. Betul. 12% dalam 3 tahun terakhir. Dan dikatakan mayoritas itu dihuni oleh pendatang yang dalam usia produktif. Tadi itu. Itu tadi yang modal nekat itu tadi. Iya, konsekuensinya jadi ke kotanya. Iya. Gitu. Padahal juga sebenarnya sedangkan kebanyakan gara-gara ini
para pendatang ini juga jadi nyalain kotanya. Iya. Padahal kotanya nggak ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya orang-orangnya nggak ramah, orang-orangnya makanya nggak tahu nggak tahu kebiasaan aku waktu di desa. Jadi nyalahin, padahal juga ya dia juga mungkin tidak ngerefleksi diri juga waktu itu dia datang tuh sebenarnya dalam kondisi siap atau masih tidak tahu arahnya, sehingga juga itu juga salah satu jadi penyebab kotanya jadi makin kumuh, padat, nggak sejahtera lah. Betul. Nah ini juga makanya aku karena kita kan mikirnya pindahan ini yang kalau dalam domestik gitu ya. Tapi kalau yang misalkan internasional, mungkin kita bisa menyamakan dengan karena aku juga kenal gitu beberapa orang yang pindah dari Indonesia lalu keluar negeri tapi sebagai ilegal gitu. Jadi mereka awalnya pakai visanya visa pendatang, visa turis gitu, bukan visa untuk izin visa tinggal. Iya, bukan untuk mendapatkan izin kerja. Tinggal karena izin kerja. Iya, terus ujung-ujungnya ya udah nyampe gitu sebagai turis di luar negeri, terus kayak udah aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Enak. Gitu. Lebih enak di sini gitu di luar negeri. Terus jadinya ya gitu cari ujung-ujungnya jadi sama juga gitu. Jadinya mereka jadi orang-orang yang nggak ada kerjaan yang jelas. Dan bukan cuma itu, kalau nggak ada identitas yang legal, itu tuh kamu bisa terpapar sama kriminalitas, atau bahkan bisa masuk ke human traffic gitu-gitu. Perdagangan manusia. Nah, itu tuh hal yang harus diwaspadai ya gitu. Jangan hanya karena enak tinggal di luar negeri gitu. Nggak usah lah percaya sama optik dari sosial media gitu yang kamu lihat. Oh keren banget nih dia tinggal di luar negeri. Ya itu yang kelihatannya doang. Mungkin realitanya ada sisi-sisi yang sebenarnya nggak terlihat ya kalau di media sosial. Gitu. Jadi hati-hati dan plannya harus benar-benar bagus. Planningnya harus mateng. Mau ngapain, mau kerja. Kalau kayak kerja ke luar negeri, yang jelas harus tahu ngurus legalitas tinggalnya gimana, kontraknya jelas atau enggak. Betul. Karena biasanya untuk dapat izin tinggal karena kerja di sini, di luar negeri itu pasti butuh kontrak kerja yang jelas, dari perusahaan yang jelas yang memang sudah tertera, misalkan kontraknya berapa lama, bagaimana dengan asuransinya, itu beneran pertimbangan kalau untuk yang mau bekerja di luar negeri gitu. Jadi bukan sekedar kamu datang aja terus ngerasa enak terus kamu jadi ya udahlah aku di sini aja gitu. Tidak bisa seperti itu. Gitu ya, supaya kita pun melindungi diri kita dari entah perdagangan manusia dan juga supaya kita bisa tetap mendatangkan kesejahteraan di dalam kota yang dimana kita pindah itu. Betul, beneran deh. Orang-orang yang ilegal itu akan jadi target kriminal organisasi. Apa sih? Organisasi kriminal. Iya, kebalik-balik aja. Iya, benar. Jadi gitu, entah perdagangan manusia atau terorisme itu gampang banget jadi sasaran. Jadi kamu pun ya marilah lebih aware, apa sih? Iya, lebih sadar dan juga lebih bijaksana sih menurut aku dalam mengambil keputusan. Gitu. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, Mbak. Nah, segmen kedua kita masuk nih, 3 prinsip perantau yang bertanggung jawab. Nah, tip pertama, datang bukan untuk kabur, tapi untuk tumbuh. Ini nih ada sesuatu ini. Ini ngena banget bisa disampaikan. Aku jujur aja sih, karena ini pengalamanku sendiri. Oh, oke. Sejujurnya, waktu aku kan S2 itu,
waktu di Belanda itu tuh pas aku udah mau selesai kuliah, aku sempet galau banget rasanya gitu pas udah mau selesai kuliah S2 itu, wah kayak udah mulai aku udah harus mulai mikir balik ke Indonesia gitu-gitu, karena ya aku waktu itu kan udah kerja di instansi juga kan, jadi kayak ya aku harus balik gitu karena tugas belajarnya selesai. Aku tuh galau banget rasanya di situ karena karena jujur aku ya nyaman lah tinggal di Belanda itu kan, terus kayak aku nggak mau pulang ke Indonesia gitu. Aku curhat lah gitu ke temanku yang orang Belanda, terus dia kayak kenapa gitu ya, karena aku akan kembali ke negaraku lalu ke pekerjaanku yang ini gitu. Terus dia kayak kamu kan harusnya merasa beruntung gitu karena kamu setelah lulus kamu langsung dapat kerja gitu. Kita yang di sini masih setelah harus lulus struggling. Iya masih harus struggling gitu, terutama yang anak-anak Belanda itu kan. Terus kayak iya sih, tapi aku nggak suka sama kebudayaan Indonesia. Aku langsung jujur aja gitu, aku nggak suka sama ada tuntutan sosial ini terhadap perempuan gitu. Tapi ya pada akhirnya meskipun perasaanku pengen kabur, ya aku harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab sama komitmenku, dan aku memilih untuk kembali. Disitulah aku kayak ya udah emang aku harus balik dulu, nggak bisa aku lanjut aja semauku gitu. Gitu. Iya biasanya memang rasa-rasa pengen kabur itu ada ketika sudah nyaman di tempat yang baru. Terus kayak apalagi dalam kondisi kalau dia masih sebenarnya punya ikatan kontrak katakanlah ya di tempat sebelumnya, terus jadi ngerasa kayak kayaknya kalau di sini aku lebih enak deh, jadi apa aku di sini aja ya, kabur aja ya. Atau mungkin dia punya masalah pekerjaan di tempat yang lama, atau mungkin contohnya kayak misalkan tadi ya kita kembali lagi ke contoh kalau kita mau migrasi dalam negeri dari desa ke kota besar, karena di desa dia punya masalah di kampung gitu misalkan, terus dia merasa lari ke kota besar dengan modal nekat mencari peruntungan, itu bisa sebagai cara dia untuk kabur dari masalah. Betul. Itu juga sebenarnya bukan cara yang bertanggung jawab. Nggak boleh gitu. Nah, jadi kabur tuh bukan cara yang bertanggung jawab, guys. Yes. Jadi mindsetnya itu adalah bukan buat lari, tapi untuk belajar. Ya. Gitu. Jadi ya perlu evaluasi. Tadi ya perlu di refleksi. Refleksi, dievaluasi nih. Alasannya kita mau pindah ini apa gitu. Kalaupun misalkan awalnya belum dapat kerja ya di suatu kota ini misalkan, tapi dia pengen banget pindah ke sini, dievaluasi lagi alasannya kenapa sih kok dia pengen ke kota ini, tujuannya apa gitu loh. Dan lihat juga kamu apa sih skill yang kamu punya yang bisa kamu tawarkan waktu kamu keluar. Jadi gitu. bener-bener harus dimatengin rencananya. Tuh. Nah, yang nomor 2, tip kedua, jangan pilih nganggur sebagai gaya hidup. Waduh. Jadi nganggurnya itu maksudnya dalam hal kayak cuma ongkang-ongkang kaki terus nggak rehat ya. Kalau aku istilahnya kita nih berdua dalam kondisi istirahat. Tapi kita tetap berusaha produktif, gitu. Makanya kita bikin siniar gitu. Terus aku juga ya puji Tuhan mau coba bantu suami dalam pekerjaan suami gitu. Nah itu jadi ya apa ya, bukannya jadi nganggur yang kayak apa tuh lagu zaman dulu. Tapi anak-anak ini, Bapak kalian mungkin udah nggak tahu kali lagi ya. Ini aja aku berusaha ingat-ingat yang mana. Begini nasib. Jadi Bu, jangan. Nah itu kan apa lagunya kayak hati senang walaupun nggak punya uang. Ya, tapi bukan
jangan kayak gitu juga gitu. Saya ya oke, walaupun uang bukan segalanya gitu, tapi tetap aja harus bertanggung jawab sama kebutuhan hidup kita. Gitu. Bisa caranya coba cari freelance bisa, magang atau volunteer, walaupun volunteer biasanya nggak dapat gaji. Tapi menurut aku tidak ada salahnya buat bisa mengisi waktu. Betul. Jadi gunakanlah itu untuk hal-hal yang berguna gitu loh. Maksudnya memang ya tadi ya kembali lagi kita bekerja dengan niat vokasi ya, bukan hanya soal duit saja. Volunteer tidak masalah sih. Menurut aku itu juga adalah cara yang bagus. Mengasah skill kita. Terus kemudian bisa ikut juga cari-cari pelatihan gratis yang bisa menunjang skill yang udah kita punya. Betul. Gitu. Habis itu coba bikin portofolio online atau bikin CV. Zaman sekarang gampang banget loh bikin website, tinggal pakai entah platform email kamu apa gitu ya. Apalagi sekarang kan kita sudah banyak dibantu oleh AI buat bisa bantu bikin template apa-apa. Jadi itu juga bagus. Jadi tidak ada salahnya ketika misalkan belum bekerja, isilah waktu luang dengan itu tadi. Betul. Jadi bukan yang nganggur beneran cuma lebahan aja. Scrolling atau nonton drakor atau main game online. Jangan kayak gitu. Tetap produktif. Nah, tips ketiga, kontribusi dulu baru tuntut hak. Ini itulah kayak apa ya, mungkin kalau orang kita mungkin nggak segininya kali ya, atau gimana. Pengalamanku kayaknya selama ini rumah keluargaku gitu, kebetulan kami suka menghousing, kami suka menerima, mengakomodasi saudara-saudara yang datang dari kampung untuk belajar. Mayoritas untuk sekolah gitu. Jadi yang dari kampung mau lanjut SMA atau mau lanjut D3 gitu biasanya. Itu kita suka mengakomodasi mereka. Nah, istilah kayak kontribusi dulu baru tuntut hak itu, ini aku jadi teringat ini karena kebetulan ya saudara-saudara kami ini selain mereka istilahnya ya tinggal di rumah kami gitu, mereka pun kayak ngebantu di rumah gitu. Iya. Jadi yang saudara satu ada yang terus jadi suka ngebantu di ininya mama, produksinya mama, karena mama kan punya perusahaan untuk UMKM lah gitu. Mama punya UMKM jadi untuk bantu ya. Iya gitu. Jadi mama mau ngebantu di UMKM-nya mama, terus ada juga yang mau ngebantu sebagai ya nyupir gitu misalkan. Nah itu mereka berkontribusi juga gitu ke keluarga kami yang membuka rumah ke mereka. Mungkin aku bisa contoh diriku sendiri. Nah itu mantap, ayo. Aku kan ya kalau ngikutin episode sebelumnya kan aku bercerita, aku tuh kan dari SMA terus waktu kuliah kan rantau ya, terus aku tinggalnya di rumah keluarga, om. Waktu SMA sama waktu pas di Semarang ya kan, maksudnya tanteku, omku waktu itu sudah menyediakan tempat tinggal lah untuk aku kan. Makan juga aku disediain. Waktu itu ya aku ada nenek ya waktu di Semarang kan juga masak apa kan, yang mana kan itu kan adalah suatu fasilitas yang katakanlah aku dapet gitu loh maksudnya. Tapi memang aku juga sebelum itu aku juga berkontribusi bantu, maksudnya ya bantuin bersih-bersih rumah, bantuin juga adikku belajar. Apalagi kan waktu itu adikku sepupu aku waktu aku ya kuliah kan mereka masih SMP masih SMA, jadi kadang-kadang masih butuh ditolongin belajar tertentu, terutama kimia, pelajaran kimia. Jadi kayak ya aku bantu, ya volunteer aja sebagai, ya sebenarnya sih ya mereka juga nggak pamrih, cuma kan aku juga merasa bertanggung jawab karena aku sudah diberi tempat tinggal. Jadi ya memang kita pun juga harus berkontribusi, karena sebenarnya kayak
ya kayak dikasih makan apa itu tuh kan adalah sebenarnya hakku, tapi aku juga nggak minta. Kan jadi ya udah pasti dikasih kok, asal pasti kita dikasih. juga beritikat baik, punya kontribusi yang baik kayak gitulah. Nah, gini loh, jadi ini kita mulai dari skala yang terdekat kecil kita. lah, skala contohnya di dalam keluarga, misalkan kayak tadi kita ngerantau di keluarga besar ya. Betul. Bukan keluarga inti, bukan sama orang tua sendiri. Ya seperti itu. Atau kita misalkan kok nggak aku juga kan pernah waktu itu kan aku kan punya temen tinggalnya di Jakarta Timur, karena bapaknya kan waktu itu masih dinas tentara lah, jadi di Halim. Aku dulu waktu harus ada urusan ke Jakarta buat ngurus administrasi berkas aku bisa numpang ke rumah dia buat nginep gitulah, lumayan lah gitu, sama dia kan juga ditemani kan kemana-mana buat ngurusin dokumen. Ya aku juga bantulah di rumah, maksudnya aku tetap bukan seenak-enaknya aja gara-gara aku tamu gitu loh, tetap aja ku bantu. Kalau aku bisa makan cuci piring sendiri, atau kalau ada yang apa ku bantuin lah gitu. Jadi kayak gitu ya ada kontribusi, itu kontribusi ungguh juga gitulah. Itulah begitulah kontribusi bisa. Dulu maksudnya kita jangan mikirnya oh ya udah aku kan di sini aku kan orang susah gitu. Mikirnya gitu, kayak ada kan orang kayak cuma nuntut aja gitu. Janganlah seperti kita juga harus punya tanggung jawab memberikan kontribusi. Itu skalanya seenggaknya itu tadi kalau yang di skala orang-orang terdekat kita yang kalau teman-teman menumpang yang seperti itu, atau kalau misalkan teman-teman ngekos ya ke tetangga kosan ya janganlah bertingkah semaunya gitu. Misalkan di kulkas ada makanannya siapa, kamu embat-embat aja. Janganlah seperti itu gitu. Jaga kebersihan ya kayak gitulah gitu. Kalau lingkupnya misalkan ke kota ya, misalkan kita cuma nuntut ke ini kok fasilitas umumnya jelek, bau apa, tapi kita pun nggak mau berkontribusi ketika misalkan ya jangan buang sampah sembarangan juga. Ya gimana katakanlah itu bisa bersih, mereka mungkin tiap pagi ada petugas yang bersihin, tapi siangnya sembarangan aja, sama aja lah. Jadi ya kita juga harus ada kontribusi. Kita pun menyadari apa yang bisa kita lakukan. Gitu deh. Nah, segmen ketiga kita masuk ke refleksi kritis. Nah, coba kalau kamu perantau nih, coba tanya ke dalam dirimu, ke dalam hatimu. Iya. Jadi selama ini kamu hidup di kota ini sebagai penumpang atau sebagai pemain? Apa ya, kalau sebagai penumpang kan ya udah cuma datang terus ya udah lagi. Iya benar, kayak udah gitu. Tapi kalau kamu sebagai pemain ya kamu juga berpikir, oh gimana nih supaya kota ini jadi lebih tertib, gimana nih supaya kita bisa memajukan gitu, ikut mensejahterakan kota ini, ikut membangun nilai yang baik lah gitu. Jadi bukan jadi beban, tapi malah kalau bisa jadi solusi. Karena ya kota itu bukan cuma tempat cari uang, tapi ya tempat kamu bertumbuh juga kan. Tempat ya kalau misalkan kamu dapat jodoh yang sesama perantau atau orang dari kota itu juga, kota kamu merantau, ya kemungkinan besar kan kalian akan tumbuh dan membangun keluarga juga gitu, membangun hidup di kota itu. Jadi apa yang kamu beri ke kota itu nanti akan mempengaruhi keluargamu juga, anak-anakmu juga gitu loh. Jadi para penonton, para audiens siniat kita Ruang Tamu ini boleh nih nulis di komentar dengan pertanyaan yang kami baca ya nih. Kalian sekarang tinggal di kota mana? Lagi merantau di kota mana? Lalu apa sih kontribusi sejauh ini sebagai perantau yang sudah kamu lakukan? Bisa ditulis di kolom komentar, jadi kita bisa
bisa diskusi, bisa tukar sharing-sharing lah. Jadi gitu. Nah, untuk ayat pengingat kita udah yang merah. Oh iya, yang merah. Oh, ngapain gue bingung lagi ya. Itu dari Yeremia 29 ayat yang 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, tadi kan seperti yang tadi udah kita sebut itu, kalau kamu tinggal di kota tertentu dan terus kamu kemudian mungkin akan membangun keluarga di situ, ya pasti kan kamu pengen kotanya tetap aman, tentram gitu. Oke, kebayang nggak sih kalau kamu kotanya tadinya aman, tentram, tiba-tiba berubah karena ada misalkan pendatang-pendatang lain yang bikin kacau. Ya, yang bikin tingkat kriminal yang jadi bikin tinggi. Tingkat kriminal jadi tinggi, kayak misalkan yang kayak di Inggris gitu kan misalkan. Jadinya bahkan juga di Jepang juga sekarang katanya gitu. Jadi nggak merasa aman, yang tadinya aman jadi kamu nggak merasa aman, karena pasti jadi terganggu. Jadi marilah kita sama-sama mengusahakan supaya tempat kita di mana kita sekarang berada itu pun sejahtera. Gitu. Ya, nggak terasa kita sudah di penghujung episode hari ini. Supaya tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya, ataupun juga untuk kembali lagi ditonton episode yang sebelumnya, jangan lupa subscribe kanal Ruang Tamu ini ya. Yes, dan kalau kamu belajar hal yang baru, ingat di like ya, karena like kamu tuh berarti banget buat kita. Dan tadi lagi komentar. Kamu sekarang lagi merantau di mana? Apa yang sudah kamu lakukan untuk komunitas atau kota kamu berada? Gitu loh. Pasti kami dengar. Pasti kami dengar. Baca, Suara kamu akan kami dengar. Yes. Nah, jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrol topik yang kalah seru. Betul. Cuma ada di Ruang Tamu.